Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini Sabtu 14 Mei, Pesta Santo Matias Rasul. Yaitu seorang rasul yang ditambahkan dalam bilangan ke-12 para rasul setelah Yudas mengkhianati Yesus dan akhirnya dia mati bunuh diri. Saya akan bacakan dari bacaan pertama, yaitu dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 17, ayat 20 sampai 26. Saya bacakan ayat 21 sampai 26. Jadi harus ditambahkanlah kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Nah, dengan itu lalu kemudian para rasul memiliki uskup yang baru ya. Uskup baru yang pertama. Pesta Santo Matias Rasul adalah perayaan kelanjutan dari pelayanan kerasulan. Dengan menghormati Santo Matias, kita menghormati kenyataan bahwa Yesus memampukan para rasul-rasulnya yang pertama untuk mewariskan kuasa suci penabisan mereka kepada orang lain sebagai penerus mereka. Santo Matias menggantikan Yudas Iskariot, dan ketika gereja terus bertumbuh, ada orang lain yang dipilih dan diberikan rahmat penabisan sebagai uskup. Hari ini setiap uskup kita memiliki garis suksesi langsung ke satu atau lebih para rasul. Suksesi yang tak terputus ini adalah hubungan langsung kita dengan pelayanan imamat Yesus sebagaimana diteruskan kepada gereja. Ini adalah sebuah pemberian yang luar biasa. Memang benar bahwa tidak setiap uskup atau imam adalah orang yang suci. Kita semua cukup sadar akan hal itu. Tapi juga benar bahwa setiap uskup dan imam itu berbagi karunia pelayanan imamat Kristus yang luar biasa. Dan pelayanan ini bukan untuk mereka, tetapi untuk Anda. Yesus menginginkan agar dia melanjutkan pelayanannya secara konkret, pribadi, dan manusiawi. Dia ingin supaya dia hadir di setiap pembaptisan, penguatan, dan perjamuan kudus. Dia ingin secara pribadi berada di sana memberikan rahmat itu kepada umatnya. Dan dia ada di sana melalui pelayanan uskup dan imam. Kuncinya para saudara adalah melihat Kristus dalam pelayanan itu. Setiap imam atau uskup adalah representasi yang unik atau kehadiran yang unik atau istimewa dari Kristus dengan caranya sendiri. Mereka masing-masing mencerminkan Kristus dalam kepribadian dan kekudusan manusiawi mereka. Tetapi yang lebih penting lagi ialah uskup dan para imam mewakili Kristus dengan bertindak dalam pribadinya. Yesus mengucapkan kata-kata absolusi dan pengudusannya melalui mereka. Jadi kita perlu melihat untuk melampaui apa yang di permukaan dan lalu melihat Kristus Yesus. Ini sepenuhnya mungkin jika kita mendekati pelayan Tuhan dengan iman. Maka mari kita renungkan hari ini tentang cara kita bagaimana mendekati para imam dan uskup kita. Bagaimana kita berbicara tentang mereka. Apakah kita mencari Kristus di dalam mereka? Apakah kita terbuka bagi Kristus yang melayani melalui mereka? Pelayanan kerasulan di mana mereka berbagi adalah sebuah anugerah sejati, pemberian sejati dari Kristus, dan harus dicintai dan diterima seolah-olah kita menerima Kristus sendiri. Karena itulah yang sedang kita lakukan. Maka mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas karunia para imam
uskup yang ditabiskan. Kita bersyukur untuk uskup dan untuk semua imam yang telah melayani sabda dan melayani sakramen Kristus kepada kita. Kita lalu berdoa juga kepada para imam dan uskup kita supaya mereka menjadi alat suci kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.